Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat jumpa lagi dengan Ustazah di pembelajaran tema 8 di subtema 2. Insya Allah kita tetap bersemangat, sehat selalu ya. Oke, sebelum kita belajar melanjutkan materi berikutnya, kita berdoa dulu. Yuk, siap? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semangat selalu anak soli dan solihah. SD Kir the best school. Yuk, kita akan belajar hari ini tentang kemarau. Nanti selain pengertian, Ustazah juga ingin menyampaikan tentang aturannya ketika sudah memasuki musim kemarau. Apa sih musim kemarau itu, Ustazah ya? Oke, kita lihat. Musim kemarau atau kita sebut dengan musim kering adalah musim di daerah tropis yang memiliki dua musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, ini sudah detik-detik ya mendekati musim kemarau saat ini. Makanya kadang terasa panas, gerah ya, berkeringat selalu karena kan sudah masuk ke musim kemarau. Nah, musim kemarau ini juga tidak hanya sekedar ada di Indonesia, ada juga di tempat-tempat lain. Dan kebetulan di Indonesia hanya memiliki dua musim karena kita terletak di garis khatulistiwa ya. Kita memiliki dua musim saja. Kalau di negeri-negeri lain, mungkin yang pernah ke Australia, yang pernah ke negeri Cina, yang pernah ke negeri Eropa, mungkin bisa merasakan ya. Ada musim salju, ada musim gugur, ada juga musim semi ya. Kalau di Indonesia hanya dua musimnya ya, insya Allah. Nih, waktu terjadinya musim kemarau di berbagai negara berbeda-beda, berlangsung sesuai dengan waktunya yang juga berbeda. Karena apa? Letak dari pulau-pulau tersebut atau letak yang kita tinggali itu berbeda-beda. Jadi letak kelembaban dari sinar atau paparan sinar matahari, ketika matahari mendekati kita maka suasana akan terasa hangat atau gerah ya. Untuk wilayah Indonesia biasanya jatuh di bulan April sampai bulan September. Itu sudah mulai musim kering atau musim kemarau. Nanti setelah September dan selanjutnya maka akan terjadilah musim penghujan. Di musim kemarau biasanya para petani pun sudah tahu gimana caranya supaya selalu bisa bertanam Pak Tani, yaitu dengan menanam palawija, umbi-umbian, jagung. Terus ada juga buah-buahan yang biasanya di musim kemarau juga tumbuh banyak buahnya. Bisa buah apa saja, semangka ya. Jika ada juga buah yang harum itu namanya apa? Timun mas, melon. Dia itu tumbuhnya di musim kemarau ya. Kalau di musim penghujan agak lama tumbuhnya. Tapi kalau di musim kemarau cepat tumbuhnya ya. Nah, inilah buah-buah yang biasa tumbuh di musim kemarau. Petani sudah tahu kalau musim penghujan, Bapak petani biasanya sering menanam padi, karena padi ditanamnya ketika airnya banyak, maka akan cepat tumbuh, cepat berbuah ya. Nah, itulah
ciri-ciri di musim kemarau. Peralihan antara musim penghujan ke musim kemarau biasanya disebut dengan musim pancaroba atau musim peralihan. Nah, sekarang ini ada ciri-cirinya. Ciri-ciri musim kemarau biasanya yang kita pantau dan kita lihat, yang pertama adalah sinar matahari saat siang sangat terik dan kondisi kelembaban juga tinggi, berawan, cerah ya. Suhu udara pada siang hari sangat panas. Kondisi panas, berkurangnya sumber air, maka menyebabkan juga banyaknya kekeringan sumber-sumber air. Debit air sungai juga menurun. Biasanya di sungai banyak ya airnya. Kalau musim kemarau airnya berkurang. Pepohonan akan menggugurkan daunnya atau meranggas. Supaya apa? Dia mampu bertahan hidup, tidak mati, tidak layu. Contohnya pohon-pohon apa biasanya? Pohon jati. Coba anak solih dan solihah lihat. Pohon jati kalau musim kemarau daunnya digugurkan supaya dia bisa bertahan hidup, tidak mati ya. Nah, pepohonan namanya meranggas namanya ya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Ini dia contoh-contoh di musim kemarau. Biasanya apa sih yang akan dirasakan? Gerah, panas ya, haus. Nah, makanya ketika di musim kemarau ini anak solih dan solihah gunakan pakaian yang menyerap keringat. Rajin untuk minum air putih ya. Jangan panas-panasan di siang hari. Bisa pusing nanti kepalanya ya. Di siang hari lebih baik di tempat teduh-teduh saja. Dan ada lagi nih ciri lain. Berikutnya adalah tanahnya kering dan retak-retak. Daunnya tidak ada. Pohonnya tinggal batangnya saja. Kering dan gersang. Inilah ciri-ciri musim kemarau. Dan juga kekeringan, airnya berkurang. Akhirnya orang-orang mencari air ke tempat sumber-sumber air yang masih ada. Kadang sampai jauh pun didatangi. Dan alhamdulillah pemerintah kita sudah tahu ketika musim kemarau penyediaan air melalui pom-pom atau melalui truk-truk tangki-tangki air disediakan, dan mereka bisa antri di sana untuk mengambil air minum sebagai air bersih sebagai untuk kebutuhan memasak ya. Nah, di sini ketika kita musim kemarau harus kita ikuti aturannya yang ada di situ. Apa sih aturan yang harus kita jalani di musim kemarau? Dengan keadaan musim kemarau kita bagaimana? Nah, pertama banyak minum air putih, tadi sudah sampaikan ya, sehingga tidak dirasakan oleh kita dehidrasi. Hindari keluar rumah saat matahari sedang terik. Pergunakan baju berbahan menyerap keringat. Sering berwudu. Maksudnya usaha ya ketika sholat subuh berwudu, duhur berwudu, asar berwudu, maghrib, isya berwudu. Kalau sering berwudu, badan kita juga bersih, badan kita sejuk, tidak gerah ya. Hemat air, menutup keran air jika selesai memakai ya. Kalau ada keran yang bocor, segera bilang sama ayah untuk segera ditutup bocornya ya, diperbaiki ya. Terus pergunakan air secukupnya, tidak boleh berlebihan, apalagi airnya dipakai mainan ya, nanti cepat habis. Terus pertahankan pohon-pohon yang ada di sekitar rumah. Pohon-pohon yang rindang kita harus rajin siram supaya tetap rindang, bisa teduh kita tinggal di dekat pohon tersebut ya. Terus yang berikutnya adalah matikan listrik di siang hari, karena di siang hari sudah terang benderang, tidak membutuhkan aliran listrik lagi kecuali dengan kebutuhan-kebutuhan yang lain. Tapi kalau untuk penerangan lebih baik dimatikan ya. Berikutnya adalah menggunakan api sesuai dengan kegunaannya. Karena kalau kita berlebih nanti apa? Bisa mengakibatkan kebakaran.
kebakaran. Kenapa kok musim kemarau sering terjadi kebakaran? Yaitu tadi, sering dipergunakan tidak sesuai dengan penggunaannya. Ada yang memakai korek api dibuang sembarangan, akhirnya jatuh, masih panas, jatuhnya ke plastik atau ke kertas yang kering, menyulut, jadilah kebakaran. Juga hati-hati dengan penggunaan listrik ya. Kalau kabel-kabelnya sudah mulai meleleh, mau putus, segera minta ganti kepada ayah supaya tidak terjadinya konslet dan akhirnya percikan api bisa menyebabkan kebakaran. Dan siapkan juga untuk memadam kebakaran ya, disiapkan itu pompa-pompanya supaya ketika ada kejadian sedikit bisa segera untuk diselesaikan sehingga tidak merembet jadi besar. Oke, anak solih dan solihah, itulah aturan yang harus kita jalankan ketika di musim kemarau ya. Jangan disepelekan hal-hal yang kecil tapi bisa berakibat fatal bagi diri kita. Oke anak solih dan solihah, Ustadzah ucapkan terima kasih sudah menyaksikan video Ustadzah sampai selesai. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan mengenal bagaimana aturan ketika di musim kemarau. Terima kasih anak solih dan solihah. Ustadzah ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.